Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal seleksi kompetensi bidang pada bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Langsung saja ke soal nomor 1. Berikut merupakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kecuali A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Pelaksanaan, D. Penyerahan hasil, atau E. Evaluasi hasil. Jawabannya adalah E, yaitu evaluasi hasil. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan-tahapan berikut ini, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. 2. Sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi disebut dengan A. Geospasial kontrol horizontal dasar, B. Jaring kontrol horizontal nasional, C. Peta rupa bumi kontrol horizontal, D. Informasi tematik kontrol horizontal, atau E. Peta rupa bumi geospasial horizontal. Ya, jawabannya adalah B, yaitu jaring kontrol horizontal nasional. Jaring kontrol horizontal nasional ini adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. 3. Organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia adalah A. PISI, B. AII, C. AISI, D. PII, atau E. AIIB. Ya, jawabannya adalah D, yaitu PII. PII ini adalah Persatuan Insinyur Indonesia yang merupakan organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. 4. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap masa A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, atau E. 10 tahun. Ya, jawabannya adalah A, yaitu 2 tahun. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. 5. Untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah titik-titik atau sudah menikah pada saat mendaftar. A. 17, B. 18, C. 20, D. 24, atau E. 27. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 20. Peserta tabungan perumahan rakyat harus berusia paling rendah yaitu 20 tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar. 6. Undang-undang terbaru yang mengatur tentang rumah susun adalah Undang-Undang Nomor A. 14 Tahun 2010, B. 22 Tahun 2010, C. 18 Tahun 2011, D. 20 Tahun 2011, atau E. 24 Tahun 2012. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 20 Tahun 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 mengatur tentang rumah susun. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang A. Jasa konstruksi, B. Informasi geospasial, C. Prosedur kekayaan bangunan, D. Rumah bersubsidi, atau E. Pengelolaan sumber daya air. Ya, jawabannya adalah A, yaitu jasa konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang jasa konstruksi. 8. Pemisahan antara sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD dengan sistem drainase untuk kota kecil dilaksanakan paling lambat yaitu setiap A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. 15 tahun, atau E. 20 tahun. Ya, jawabannya adalah E, yaitu 20 tahun. Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase dilakukan paling lambat yaitu setiap 10 tahun untuk kota metropolitan dan kota besar, serta 20 tahun untuk kota sedang dan kota kecil. 9. Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diterbitkan pada tahun A. 2008, B. 2010, C. 2012, D. 2014, atau E. 2015. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 10. Pada peta rupa bumi Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan A.
garis daratan terendah, B. garis daratan tertinggi, C. garis kedudukan muka air laut terendah, D. garis kedudukan muka air laut tertinggi, atau E. garis kedudukan muka air laut rata-rata. Ya, jawabannya adalah E, yaitu garis kedudukan muka air laut rata-rata. Pada peta rupa bumi Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. 11. Salah satu jenis usaha konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis adalah A. pengujian dan analisis teknis, B. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah, C. arsitektur, D. rekayasa, atau E. rekayasa terpadu. Ya, jawabannya adalah A, yaitu pengujian dan analisis teknis. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis antara lain yaitu konsultasi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis teknis. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang A. peta, B. keinsinyuran, C. jalan, D. tabungan perumahan rakyat, atau E. rumah susun. Ya, jawabannya adalah C, yaitu jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 mengatur tentang jalan. 13. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta tabungan perumahan rakyat harus mempunyai masa kepesertaan paling singkat selama A. 6 bulan, B. 12 bulan, C. 18 bulan, D. 24 bulan, atau E. 36 bulan. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 12 bulan. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta tabungan perumahan rakyat harus memenuhi persyaratan berikut. Mempunyai masa kepesertaan paling singkat yaitu 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, dan menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama. 14. Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya titik-titik dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. A. 5%, B. 10%, C. 15%, D. 20%, atau E. 25%. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 20%. Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. 15. Jangka waktu kerjasama pengusahaan jalan tol dengan bentuk bangun guna serah tanpa dukungan pemerintah, yaitu paling lama adalah A. 20 tahun, B. 35 tahun, C. 50 tahun, D. 75 tahun, atau E. 100 tahun. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 50 tahun. Jangka waktu kerjasama pengusahaan jalan tol dengan bentuk bangun guna serah tanpa dukungan pemerintah adalah paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat kelayakan proyek dan peraturan perundang-undangan. 16. Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya disebut A. hak pengelolaan, B. hak milik, C. hak bangun, D. hak guna, atau E. hak guna bangun. Ya, jawabannya adalah A, yaitu hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 17. Undang-undang yang mengatur tentang informasi geospasial adalah Undang-Undang Nomor A. 2 Tahun 2010, B. 4 Tahun 2010, C. 6 Tahun 2010, D. 4 Tahun 2011, atau E. 6 tahun 2011. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 4 tahun 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 mengatur tentang informasi geospasial. 18. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh konstruksi yang bersifat umum meliputi layanan-layanan berikut ini, kecuali A. pembangunan, B. penyewaan peralatan, C. pemeliharaan, D. pembongkaran, atau E. pembangunan kembali. Ya, jawabannya adalah B, yaitu penyewaan peralatan. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh konstruksi yang bersifat umum meliputi pembaharuan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali. 19. Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran disebut A. sertifikat kompetensi insinyur, B.
surat izin praktek insinyur, C. sertifikat rekomendasi PII, D. sertifikat izin kerja, atau E. surat tanda registrasi insinyur. Ya, jawabannya adalah E, yaitu surat tanda registrasi insinyur. Surat tanda registrasi insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktek keinsinyurannya. 20. Badan pengatur jalan tol adalah badan yang dibentuk oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Badan usaha penyelenggara jalan tol, D. Pemerintah daerah, atau E. Pengelola jalan tol. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Menteri. Badan pengatur jalan tol adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 21. Undang-undang yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat dikeluarkan pada tahun A. 2011, B. 2012, C. 2014, D. 2016, atau E. 2017. Jawabannya adalah D. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 mengatur tentang tabungan perumahan rakyat. 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang A. Tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol, B. Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, C. Transaksi tol non-tunai di jalan tol, D. Pedoman pembentukan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai, atau E. Cetak biru teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jawabannya adalah A. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol. 23. Subsistem pengolahan air limbah domestik setempat skala komunal diperuntukkan maksimal untuk titik-titik unit rumah tinggal. A. 100, B. 50, C. 25, D. 20, atau E. 10. Ya, jawabannya adalah E, yaitu 10. Subsistem pengolahan setempat skala komunal diperuntukkan bagi 2 sampai dengan 10 unit rumah tinggal dan atau bangunan dan atau mandi cuci kakus atau MCK. 24. Proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai harus memenuhi persyaratan kepastian atas keterbangunan paling sedikit A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 30%, atau E. 50%. Ya, jawabannya adalah C, yaitu 20%. Proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian asas, status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan fasilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20%, hal yang diperjanjikan. 25. Untuk mencapai tujuan pengaturan keinsinyuran dibentuk Dewan Insinyur Indonesia yang bertanggung jawab kepada DPR, B. Presiden, C. Menteri, D. PII, atau E. Pemanfaatan keinsinyuran. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Presiden. Dewan Insinyur Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. 26. Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan hal-hal di bawah ini, kecuali A. Jumlah dan kepadatan penduduk, B. Layanan prasarana, sarana dan fasilitas umum, C. Rencana rinci tata ruang, D. Kesejahteraan dan pemerataan, atau E. Analisis potensi kebutuhan rumah susun. Ya, jawabannya adalah D, yaitu kesejahteraan dan pemerataan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan kepadatan pembangunan, jumlah dan kepadatan penduduk, rencana rinci tata ruang, layanan prasarana, sarana dan fasilitas umum, layanan moda transportasi, alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun, layanan informasi dan komunikasi, konsep hunian berimbang, dan analisis potensi kebutuhan rumah susun. Selanjutnya nomor 27, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung diatur dalam A. SNI 1742-2008, B. SNI 2833-2008, C. SNI 1726-2012, D. SNI 1727 tahun 2013, atau E.
SNI 2847 tahun 2013. Ya, jawabannya adalah C, yaitu SNI 1726 tahun 2012. Penjelasan tentang SNI pada soal yaitu yang A, merupakan cara uji kepadatan ringan untuk tanah. Untuk jawaban B, merupakan standar perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan. Yang C, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. D, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Sedangkan jawaban E yaitu persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Selanjutnya adalah nomor 28, beban virtual yang dipekerjakan pada suatu analisis struktur untuk memperhitungkan efek disabilitas yang tidak diperhitungkan dalam ketentuan-ketentuan desain disebut A, beban nasional, B, beban hidup, C, beban terfaktor, D, beban gempa, atau E, beban mati. Ya, jawabannya adalah A, yaitu beban nosional. Penjelasan mengenai beban pada soal. Yang A, beban nosional adalah beban virtual yang dipekerjakan pada suatu analisis struktur untuk memperhitungkan efek destabilisasi yang tidak diperhitungkan dalam ketentuan-ketentuan desain. B, beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Yang C, beban terfaktor adalah hasil kali beban nominal dengan faktor beban. D, beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi, yaitu baik itu gempa tektonik atau vulkanik yang memengaruhi struktur tersebut. Yang E, beban mati adalah segala sesuatu bagian struktur yang bersifat tetap, termasuk dalam hal ini berat sendiri struktur. Nomor 29, undang-undang yang mengatur tentang perumahan dan kawasan pemukiman adalah A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, B, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, C, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, D, UU Nomor 2 Tahun 2012, atau E, UU Nomor 23 Tahun 2014. Ya, jawabannya adalah A, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2011. Berikut adalah penjelasannya. Yang jawaban A, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 30. Suatu jenis aspal yang diperoleh dari residu hasil penyulingan minyak bumi pada keadaan hampa udara disebut A, asbuton atau aspal batu beton, B, aspal keras, C, aspal modifikasi asbuton, D, aspal multigrade, atau E, aspal polimer. Ya, jawabannya adalah B, yaitu aspal keras. Berdasarkan SNI 6749.2/2008, pengertian jenis-jenis aspal adalah asbuton atau aspal batu beton, yaitu aspal alam yang ada di Pulau Buton atau Indonesia, berbentuk serbuk sampai bongkahan yang terdiri atas campuran antara mineral dan bitumen. Aspal keras yaitu jenis aspal yang diperoleh dari residu hasil penyulingan minyak bumi pada keadaan hampa udara. Aspal modifikasi asbuton yaitu aspal keras yang dimodifikasi dengan penambahan asbuton olahan dengan cara ekstraksi. Aspal multigrade yaitu aspal keras yang telah dimodifikasi dengan proses tertentu atau menggunakan bahan tambahan selain asbuton dan polimer sehingga mempunyai rentang penetrasi antara 50 dan 70. Selanjutnya aspal polimer atau plasmoter dan elastomer yaitu aspal keras yang dimodifikasi dengan polimer. Aspal polimer terdiri atas aspal plastomer dan elastomer. Nah, itu merupakan 30 soal seleksi kompetensi bidang untuk pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.